Di bawah langit biru yang menyelimuti Anatolia, lahir seorang bayi yang kelak akan mengguncang dunia. Namanya Muhammad bin Murad, yang kemudian dikenal dengan gelar Al-Fatih, sang penakluk. Sejak kecil, wajahnya memancarkan kecerdasan, keteguhan, dan pancaran cahaya keimanan yang tak biasa. Di balik matanya yang tajam tersimpan tekad baja dan hati yang tunduk hanya kepada Allah. Ayahnya, Sultan Murad II, mendidiknya dengan penuh kasih namun juga keras. Ia tak ingin putranya tumbuh sekadar sebagai pangeran, melainkan sebagai pemimpin sejati. Setiap hari Muhammad kecil digembleng dengan ilmu agama, strategi perang, filsafat, dan bahasa. Namun yang paling melekat di hatinya adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Konstantinopel pasti akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Kalimat itu bukan sekadar hadis, melainkan janji surgawi yang menyalakan api di dalam dadanya. Setiap malam ia menatap peta dunia, menuju kota Konstantinopel, kota yang disebut-sebut tak terkalahkan selama berabad-abad. Ia berjanji dalam hati, demi Allah, aku akan menjadi pemimpin yang dimaksud Rasulullah. Bertahun-tahun kemudian, janji itu menjadi napas hidupnya. Bulan sabit didikan iman dan cinta pada Allah. Guru spiritualnya, Syekh Haaq Syamsuddin, adalah sosok yang menanamkan iman sedalam samudra di hati muda Muhammad. Ia tak hanya mengajarkan tentang hukum-hukum syariat, tetapi juga makna kepasrahan dan keyakinan kepada Allah. Wahai Muhammad, katanya suatu hari, ketahuilah, ilmu tanpa iman hanya melahirkan kesombongan. Dan kekuatan tanpa doa hanya akan menjadi kehancuran. Kata-kata itu melekat dalam lubuk jiwanya. Di setiap sujud malamnya, Muhammad menangis. Ia memohon agar Allah memberinya kekuatan untuk mewujudkan sabda Rasulullah. Ia tahu, tugas itu bukan sekadar menaklukkan tembok kota, tapi menundukkan hatinya sendiri dari hawa nafsu dan menggantinya dengan keikhlasan. Pedang menyilang dua saat takdir menyeru. Ketika ia naik tahta pada usia muda, banyak yang meragukannya. Para penasehat tua menganggapnya terlalu muda, terlalu idealis, terlalu berani. Tapi Muhammad Al-Fatih tak gentar. Ia tahu, kemenangan bukan milik usia, tapi milik mereka yang yakin akan janji Allah. Di hadapannya terbentang Konstantinopel, kota yang dilindungi benteng raksasa, 3 lapis tembok batu, dan lautan yang dijaga rantai besi raksasa. Ribuan tentara Bizantium menunggu di balik dinding, yakin bahwa kota mereka mustahil ditaklukkan. Namun, Muhammad Al-Fatih melihat bukan mustahil, melainkan ujian iman. Ia mengumpulkan pasukannya, sekitar 250.000 prajurit pilihan, dan berkata dengan suara mengguncang jiwa. Saudara-saudaraku, di depan kita bukan sekadar kota, tapi pintu gerbang sejarah. Barang siapa gugur hari ini, ia mati syahid. Dan barang siapa hidup, ia akan dikenang sebagai pembuka janji Rasulullah. Tangis para pasukan bercampur dengan semangat membara. Di antara mereka, tak ada rasa takut, hanya keyakinan dan cinta pada Allah. Gelombang air keajaiban di Selat Bosporus. Perang pun dimulai. Meriam besar diciptakan, menghantam benteng yang telah berdiri lebih dari 1000 tahun. Namun, pasukan Bizantium bertahan. Rantai baja raksasa di laut menghalangi kapal Ottoman memasuki Golden Horn. Dunia menyaksikan kebuntuan itu, mengira pasukan Islam akan menyerah. Namun Al-Fatih berbeda. Ia memandang laut, memandang gunung, lalu berbisik. Jika laut tertutup, maka aku akan menundukkan gunung. Dan terjadilah keajaiban sejarah. Dalam satu malam, atas rencana jenius dan pertolongan Allah, puluhan kapal perang dipindahkan melalui daratan berbukit, digulung dengan kayu dan dilumuri minyak, ditarik oleh ribuan prajurit dengan takbir menggema ke langit. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ketika fajar menyingsing, kapal-kapal itu telah muncul di sisi lain rantai, di dalam teluk yang dianggap mustahil ditembus. Dunia terdiam. Bizantium gemetar. Umat Islam bersujud. Dan Al-Fatih hanya menatap langit, air mata jatuh di wajahnya. Ya Allah, Engkau telah tunjukkan kuasa-Mu. Istana Eropa hari penaklukan. Setelah 53 hari pertempuran, pada tanggal 29 Mei 1453, tembok raksasa Konstantinopel runtuh. Takbir membelah udara. Allahu Akbar, bergema dari ribuan mulut. Muhammad Al-Fatih, yang masih muda, memasuki kota itu bukan dengan kesombongan, melainkan dengan air mata syukur. Ia turun dari kudanya, bersujud di tanah,
mencium bumi yang kini menjadi saksi janji Rasulullah telah terpenuhi. Di saat para prajurit bersorak, ia memerintahkan, "Jangan ada darah yang tumpah. Siapapun yang berlindung di rumah, di gereja, atau berhenti berperang, amanlah mereka." Ia menjaga rakyat Bizantium dengan kasih, bukan kebencian. Bahkan gereja Hagia Sophia yang megah dijaga dengan penuh kehormatan sebelum diubah menjadi masjid, bukan sebagai tanda penindasan, tapi sebagai simbol kemenangan iman atas keangkuhan dunia. Bunga mawar pemimpin sejati. Muhammad Al-Fatih bukan hanya penakluk kota, tapi penakluk hati. Ia membangun madrasah, rumah sakit, dan tempat ilmu. Ia mengundang para ilmuwan dari berbagai negeri. Ia memperlakukan rakyatnya dengan adil tanpa memandang agama. Bagi rakyatnya, ia bukan hanya sultan, tapi ayah dan pelindung. Bagi tentaranya, ia bukan hanya pemimpin, tapi saudara dan panutan. Dan bagi umat Islam seluruh dunia, ia adalah bukti hidup bahwa sabda Rasulullah adalah kebenaran yang abadi. Bunga sepatu warisan abadi. Hari demi hari berlalu, namun kisahnya tetap harum seperti mawar di musim semi. Muhammad Al-Fatih wafat di usia muda, hanya 49 tahun, tapi namanya abadi di hati manusia. Kota yang ia taklukkan, Konstantinopel, kini dikenal sebagai Istanbul, jantung dunia Islam dan saksi kebesaran iman seorang pemuda yang tak pernah berhenti percaya. Ia telah membuktikan bahwa iman dan ilmu mampu mengguncang dunia. Bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari pedang, tetapi dari doa dan keyakinan. Sampai hari ini, namanya disebut dengan hormat. Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk dua benua, penerus janji Rasulullah, manusia yang menjadikan sejarah berlutut di hadapan iman. Kilauan penutup emosional. Ketika malam turun di atas Istanbul, bayangan sejarah itu seolah masih hidup. Suara takbir di Menara Hagia Sophia kini bergema setiap hari, mengingatkan kita pada seorang pemuda yang berani bermimpi karena imannya. Dan di setiap hati yang berdoa, kita mendengar bisikan yang sama. Jadilah seperti Al-Fatih, yang menaklukkan bukan hanya kota, tapi dirinya sendiri.